Shalom, selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Urbanus dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Agama Kristen. Hari ini kita akan belajar dari bab 3, yaitu tentang pendidikan agama Kristen dalam Perjanjian Baru. Dalam bab 3, kita akan membahas dua hal penting dan ditambah dengan kesimpulan. Poin yang pertama dalam pembahasan kita yaitu tentang pendidikan yang berporos pada Yesus Kristus. Lalu poin yang kedua, pendidikan agama Kristen dalam surat-surat tertentu dari Perjanjian Baru. Lalu yang ketiga, kesimpulan daripada bab yang ketiga ini. Bagian pertama dalam bab yang ketiga ini kita akan membahas tentang pendidikan yang berporos pada Yesus Kristus. Mengapa dikatakan Yesus Kristus sebagai pusat dari pendidikan akan dibahas dalam bagian ini. Baiklah, kita akan melihat poin penting daripada Yesus sebagai poros dalam pendidikan. Yang pertama, Yesus sebagai buah dari pendidikan Yahudi. Perlu kita ketahui bahwa orang Kristen mengakui Kristus adalah manusia sebagaimana dimaksudkan Allah, namun terkadang itu sulit untuk dimengerti. Ketika berbicara tentang Yesus adalah manusia, maka kita juga harus memahami bahwa Yesus adalah Allah 100%. Pada poin penting dalam pendidikan secara khusus ketika Yesus ada dalam dunia ini, maka kita harus melihat dari sisi kemanusiaan Yesus sebagai seorang anak manusia. Hal yang kedua yang menarik untuk diperhatikan di dalam poin Yesus sebagai buah dari pendidikan Yahudi adalah Yesus juga mengajar murid-muridnya. Jika kita melihat bagaimana murid-murid Yesus pada awal mula dipanggil bersama-sama dengan Yesus untuk menjadi alat berkat pergi untuk menginjili, mereka diajar oleh Tuhan Yesus Kristus. Kedua belas murid sedang belajar bahwa mengikut Yesus sebagai guru mereka bukanlah seperti piknik ke gunung atau semacam perjalanan yang menyenangkan, melainkan mereka dilibatkan dalam pengalaman yang mirip dengan apa yang pernah dialami oleh Yesus Kristus. Dalam hal ini, terkadang Yesus bicara tentang penderitaan. Dan beberapa ayat dalam Perjanjian Baru yang kita ketahui juga bahwa berbicara tentang mengikut Yesus artinya memikul salib. Lalu poin yang ketiga, Yesus diberi gelar Rabi. Pada poin ini menarik untuk kita perhatikan karena khususnya dalam Injil Matius dan Yohanes, Yesus diberi gelar Rabi. Dia adalah seorang guru, suatu gelar yang tidak dipakai sembarangan dalam pembicaraan. Dan gelar Rabi itu hanya diberikan kepada Yesus. Pendidikan yang berporos pada Yesus Kristus. Poin yang kedua, yaitu Yesus sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, Yesus menekankan
tentang kata mengajar. Kata mengajar dalam bahasa Yunani itu didaske. Kata didaske itu artinya mengajar. Dan kata ini penting dalam Perjanjian Baru karena dalam Injil Matius kata mengajar itu dipakai 9 kali. Dalam Injil Markus dan Lukas itu 15 kali. Kemudian di dalam Injil Yohanes 8 kali. Kata mengajar itu merupakan bagian yang amat penting dalam pelayanan Yesus. Singkatnya adalah bahwa kegiatan Yesus lebih sering digambarkan dengan mengajar. Hal tersebut dapat kita lihat bahwa Yesus mengajar orang-orang pada waktu itu dan semua yang dilakukan digambarkan dengan kata kerja mengajar. Dan kata kerja mengajar ini, kalau kita melihat, penting ditekankan oleh Yesus. Dan kata kerja ini sering dipakai lebih daripada kata kerja memberitakan atau berkhotbah. Kita akan membahas poin yang ketiga dari pendidikan yang berporos pada Yesus Kristus, yaitu tentang gaya mengajar Yesus. Seandainya pengajaran Yesus lepas dari diri pribadinya, maka isinya tidak akan jauh berbeda dari apa yang diajarkan oleh rabi-rabi lainnya pada masa Yesus menjadi guru. Namun demikian, gaya mengajar Yesus mampu menarik perhatian orang banyak yang sudah bosan dengan cara pendekatan guru-guru biasa. Saya pikir ini menarik karena gaya mengajar Yesus tidak sama dengan gaya mengajar dari rabi-rabi yang lain. Oleh sebab itu kita akan memperhatikan seperti apa gaya mengajar Yesus yang akan kita pelajari berikutnya. Hal yang pertama dari gaya mengajar Yesus yaitu tentang ceramah. Apa itu ceramah? Ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan dan sebagainya. Ini pengertian dari ceramah. Lalu kita melihat metode ceramah dilakukan oleh Yesus untuk menyampaikan pengetahuan kepada murid-muridnya atau menafsirkan pengetahuan tersebut. Melalui metode ceramah, Yesus menghadapkan dua tanggapan dari para pendengarnya, yaitu tentang pengertian mendalam dan perilaku yang baru. Hal tersebut dapat kita lihat di Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7, khotbah Yesus di bukit. Gaya mengajar Yesus yang kedua yaitu bimbingan. Pengertian bimbingan merupakan salah satu bentuk bantuan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan. Dalam gaya mengajar Yesus, metode bimbingan diajarkan melalui tinjauan yang kemudian harus diamalkan. Dalam Injil Matius pasal 10, katakan ke-12 murid telah menerima petunjuk-petunjuk dari Yesus untuk mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan, serta memberitakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Ia menentukan apa yang akan mereka laksanakan dan kemana mereka pergi kelak. Matius pasal 10 ayat 5 sampai 6. Yesus melakukan bimbingan kepada murid-muridnya. Hal yang ketiga dalam gaya mengajar Yesus
yaitu menghafalkan. Kata menghafal berarti berusaha meresapkan ke dalam pikiran agar selalu ingat. Gaya mengajar Yesus dalam menghafalkan dikatakan meskipun tidak ada perintah khusus dari Yesus agar murid-muridnya menghafalkan ayat-ayat tertentu dari kitab suci, namun kepentingannya jelas sekali bagi Yesus secara pribadi. Yesus pernah mengutip ayat dari Taurat, nubuat misalnya untuk membenarkan perilaku atau gagasan yang dikemukakannya. Dan Yesus selalu berkata dalam melawan atau menegaskan sesuatu seperti ada tertulis. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ada ayat yang dihafal, yang diingat, yang juga pada waktu yang bersamaan ada kepentingannya untuk dijelaskan atau disampaikan sebagai bentuk gagasan yang harus dikemukakan. Poin yang keempat dari gaya mengajar Yesus adalah perwujudan. Kata perwujudan berarti rupa atau bentuk yang dapat dilihat. Kita kembali kepada gaya mengajar Yesus. Metode perwujudan dipakai dalam Injil Matius terhadap pelayanan Yesus. Tuhan Yesus dilukiskan sebagai seorang yang telah mewujudkan dalam diri pribadinya sebagai sebagian dari sejarah bangsa Israel. Meskipun sebagian dari metode perwujudan itu merupakan pendekatan khas Matius, namun contohnya diberikan oleh Yesus sendiri. Perwujudan itu lebih mendalam, artinya daripada hanya teknik mainkan peran atau mainkan peranan. Jadi perwujudan itu lebih penting daripada sebuah teori, karena perwujudan itu langsung dipraktekkan, sebuah metode yang dipraktekkan dan langsung dilihat. Hal yang kelima dari gaya mengajar Yesus adalah dialog. Apa pengertian kata dialog? Dialog berarti percakapan seperti dalam sebuah sandiwara, cerita, dan sebagainya. Dialog juga dapat berarti karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih. Metode dialog dipergunakan dalam keempat Injil, walaupun memang penggunaannya tidak sama persis seperti yang dimanfaatkan oleh Sokrates. Yesus sering mengajukan pertanyaan yang baru sebagai tanggapannya atas pertanyaan yang sebelumnya diajukan kepadanya. Contoh dalam Alkitab, peristiwa seorang muda yang kaya yang pernah datang kepada Yesus, Matius 19 ayat 22. Kemudian yang kedua, percakapan Yesus dengan perempuan di Samaria, Yohanes pasal yang keempat. Dari percakapan tersebut, kita melihat ada dialog yang Yesus lakukan dan memang diperlukan pendekatan yang baik sehingga ada jalan penyelesaian juga yang terbaik. Hal yang keenam dalam gaya mengajar Yesus adalah studi kasus. Apa itu studi kasus? Kita melihat pengertian studi kasus adalah pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh. Dalam gaya mengajar Yesus, perumpamaan yang diceritakan Yesus merupakan studi kasus. Dengan pendekatan studi kasus, Yesus menggariskan seluk-beluk salah satu kasus sebagian dari pengalaman seseorang tertentu dan mengundang para pelajar memanfaatkan akal dan imannya. Dengan studi kasus, misalnya anak yang hilang, para pendengarnya didorong untuk memikirkan
inti persoalan dan bagaimana memecahkannya. Lalu keluhan yang dilontarkan kepadanya oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ayat firman Tuhan yang tulis dalam Lukas 15 ayat 2b. Dimanfaatkan Yesus untuk menantang mereka meninjau ulang pandangannya, karena barangkali tanggapannya semula terlampau dangkal. Apakah yang harus mereka perbuat? Memihak adik, ayah, atau anak sulung? Yesus sendiri tidak menjawabnya secara langsung. Inilah sebuah studi kasus yang pada akhirnya meminta orang lain untuk menjawab seperti apa jawaban mereka terhadap sebuah kasus atau masalah yang sedang terjadi. Hal yang ketujuh dalam gaya mengajar Yesus adalah perjumpaan. Kata perjumpaan yaitu perihal berjumpa atau sebuah pertemuan. Dengan metode perjumpaan, para pelajar ditantang secara langsung untuk mengambil keputusan. Yesus tidak bercerita, tetapi ia memprakarsai pertanyaan yang pribadi dan besar sekali maknanya. Contoh dalam Alkitab, pertama, peristiwa di Kaisarea Filipi. Kepada muridnya Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Itu dapat kita lihat dalam Injil Matius 16 ayat 13. Kedua pertanyaan yang Yesus ajukan kepada orang-orang Farisi, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Injil Lukas 14 ayat 3. Pertanyaan tersebut menantang para pendengar berpikir lebih mendalam sebelum menjawab. Hal seperti ini menarik untuk kita perhatikan dalam sebuah pengajaran. Karena apa? Karena pelajar atau mahasiswa ditantang langsung untuk mengambil keputusan lewat metode perjumpaan ini. Hal yang terakhir dalam gaya mengajar Yesus yaitu perbuatan simbolis. Simbol atau simbolis sebagai lambang atau mengenai lambang. Gaya mengajar Yesus dalam perbuatan simbolis pada awal pelayanan Yesus di depan umum, ia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Tindakan itu menimbulkan pertanyaan dalam diri para sarjana sampai masa kini. Mengapa Yesus dibaptiskan oleh Yohanes? Sedang makna pembaptisan Yohanes itu dikaitkan dengan pengampunan dosa. Mengapa Yesus memerlukan baptisan yang demikian? Rupanya Yesus ingin mengajar murid-muridnya melalui perbuatan simbolis ini. Pertama-tama ia mengajarkan bahwa pelayanannya berarti perlunya pengorbanan diri sebagai tujuan utama kehidupannya. Lalu hubungan antara pengorbanan dan baptisan dinyatakan melalui jawabannya kepada Yakobus dan Yohanes. Ia memohon agar mereka boleh menerima hak istimewa nanti. Dan poin ini penting karena Yesus sedang mengajarkan bagaimana seharusnya dan apa yang terjadi melalui perbuatan simbolis. Lalu kita akan melihat hal yang kedua dari pokok pikiran bab yang ketiga ini tentang pendidikan agama Kristen dalam Perjanjian Baru. Dalam pokok ini dibicarakan tentang pendidikan agama Kristen dalam surat-surat tertentu dari Perjanjian Baru. Jadi tidak semua surat atau Alkitab Perjanjian Baru membahas pendidikan agama Kristen. Sebab itu kita akan melihat beberapa poin dari penjelasan berikut. Kita akan memperhatikan pendidikan agama Kristen dalam surat-surat Perjanjian Baru.
dijelaskan bahwa jemaat dalam Perjanjian Baru memandang pentingnya pendidikan agama Kristen dan pembinaan warga jemaat. Perjanjian Baru secara keseluruhan merupakan kurikulum dalam pembinaan warga jemaat. Jadi Alkitab yang ditulis secara keseluruhan merupakan kurikulum bagaimana jemaat itu bisa dibina, bertumbuh di dalam Perjanjian Baru. Paulus juga berkata di dalam kitab Tesalonika, orang-orang Kristen yang menjadi Kristen sekarang itu tidak dihasilkan secara ajaib atau tidak secara otomatis mereka menjadi Kristen, tetapi lewat sebuah proses pengalaman, pembinaan, dan dalam poin penting ini dikatakan melalui pendidikan yang sungguh-sungguh tentang Injil dan tradisi yang baik sehingga mereka bisa bertumbuh. Ada istilah dalam surat 1 dan 2 Tesalonika dalam bahasa Yunaninya yaitu halaka dan hagada, yang berarti bahan hukum dan etis dari Talmud. Lalu Paulus memberikan arti dari bahasa Yunani itu paragalia, yang berarti petunjuk bimbingan atas nama Tuhan. Hal itu dapat kita lihat di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 2. Paulus juga menyampaikan suatu paradosis, pengajaran yang telah diterima dalam 2 Tesalonika pasal 4 ayat 2. Apa itu paradosis? Dari bahasa Yunani, kata ini berarti tradisi, doktrin atau amanat yang diserahkan atau dikomunikasikan dari seseorang kepada orang lain, baik berhubungan secara religius, ajaran kekristenan dengan Allah, maupun tentang manusia. Itu yang Paulus sampaikan dan yang menjadi pengajaran penting pada waktu itu. Dalam surat Tesalonika, kita juga bisa menemukan atau menjumpai 4 macam bahan pengajaran yang bisa kita ambil dari surat Tesalonika. Yang pertama, ajaran teologis, ajaran yang bicara tentang Tuhan. Lalu yang kedua, pengajaran etis, sebuah pengajaran yang memiliki etika yang baik, sebuah pengajaran yang memberikan pengajaran tentang bagaimana memiliki moral yang baik. Itu ada di surat Tesalonika. Lalu hal yang ketiga juga bicara tentang pengajaran tentang tata gereja. Bagaimana sebuah gereja itu bertumbuh, bagaimana mengatur sebuah pelayanan di gereja. Lalu yang keempat, kata-kata yang menyerupai ucapan Yesus juga kita jumpai sebagai bahan pengajaran yang kita temukan dalam surat Tesalonika. Pada akhirnya kita akan menjumpai atau memberikan penekanan bahwa pelayanan mengajar adalah bagian yang penting dari kehidupan jemaat Perjanjian Baru. Dan pelayanan mengajar ini bukan hanya kepada orang tua, tetapi juga kepada orang yang muda. Diberikan dalam mereka membina rohani umat pada waktu itu sehingga mereka menjadi jemaat atau orang Kristen yang bertumbuh. Bagian terakhir dari bab yang ketiga ini itu sebuah kesimpulan yang akan kita perhatikan dari pertama penjelasan sampai kepada bagian akhir ini. Kesimpulannya adalah kita belajar dari Yesus sebagai seorang guru
Dan perlu kita ketahui dan kita pertegas, Yesus adalah guru yang menjadi teladan. Karena apa yang diajarkan pernah dialami dan dihidupinya, bukan hanya dalam sebuah teori yang disampaikan, tetapi pengalaman hidup yang dapat menjadi teladan. Itulah yang kita kenal dengan seorang guru yang dapat menjadi teladan, dan Yesus adalah guru agung bagi kita. Hal yang kedua, pelayanan mengajar yang Yesus sampaikan bukan hanya sekedar untuk disampaikan, tetapi harus sebagai kegiatan pokok yang dilakukan oleh umat Allah. Artinya, pelayanan mengajar ini tidak boleh diabaikan atau sekedar hanya disampaikan, setelah itu tidak lagi dipikirkan bagaimana hasilnya. Tetapi yang Yesus mau adalah kegiatan pokok orang Kristen masa kini itu harus dalam sebuah pelayanan yang sifatnya mengajar, pembinaan warga jemaat, supaya mereka bertumbuh, mereka dapat mengenal Tuhan lebih dalam, dan mereka boleh menjadi orang Kristen yang dewasa, dan pada akhirnya hidup mereka memuliakan Tuhan. Inilah yang dapat saya sampaikan dalam materi pembelajaran kita pada hari ini, secara khusus berbicara tentang pendidikan agama Kristen dalam Perjanjian Baru, dan kita menyoroti kehidupan Yesus yang sebagai poros dari pendidikan. Lalu yang kedua, kita juga melihat dari beberapa surat-surat dalam Perjanjian Baru yang menekankan pentingnya pendidikan. Terima kasih. Tuhan memberkati.